Sobat Sri Kandi, ketemu lagi bersama kami dari kelompok 3. Pada kali ini, kami akan mengadakan sesi TikTok bersama seorang narasumber yang keren, berpengalaman, dan juga memiliki ilmu yang tinggi dalam seni pewayangan, yaitu Bapak Dr. Darmoko SSM Hum. Beliau merupakan seorang lulusan dari program studi Sastra Jawa, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia. Dan beliau juga menjabat sebagai seorang dosen pada program studi tersebut loh teman-teman. Gimana? Keren gak? A few moments later, a few minutes later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kami dari mahasiswa Universitas Pancasila mengucapkan terima kasih kepada Pak Darmoko yang telah berkenan untuk membantu penelitian kami sebagai narasumber. Jadi pada kali ini kami menamainya sebagai sesi TikTok, Pak. Jadi nanti kita bakal berbicara bersama Bapak untuk membahas tentang eksistensi wayang kulit, peran dalam milenial dalam mempertahankan ciri khas lokal di tengah modernitas budaya. Dan pastinya nanti kita bakal membahas tentang eksistensi, tantangan, dan pasti perkembangan wayang dari zaman Bapak sampai zaman kita sekarang. Nah sebelumnya mungkin kami bertanya terlebih dahulu terkait Bapak kan lulusan dari program studi Sastra Jawa ya Pak? Betul, iya. Nah, terus tidak hanya sebagai dosen, tapi Bapak lulusan dari sini. Iya. Jadi sebenarnya alasan Bapak masuk Sastra Jawa itu apa Pak? Terus apakah Bapak memang menyukai wayang kulit? Karena kan yang saya tahu Bapak mengambil judul skripsi, tesis, dan disertasi itu berkaitan dengan wayang ya Pak? Betul. Iya. Jadi apakah memang Bapak menekuni wayang kulit sejak dulu atau ada hal yang pada akhirnya membuat Bapak termotivasi untuk mendalami hal itu? Ya, baik. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih ya teman-teman dari Universitas Pancasila sudah menyempatkan waktu untuk datang ke kampus kami, khususnya di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia. Jadi dalam hal ini merupakan suatu kehormatan bagi saya secara pribadi sebagai pakar di bidang kebudayaan, khususnya kebudayaan Jawa, dan terkait dengan tulisan-tulisan ilmiah yang sudah Anda katakan bahwa skripsi, tesis, dan disertasi saya memang mengenai dunia wayang dan pedalangannya. Nah, berarti Anda meminta saya untuk bercerita ya terkait dengan masa-masa remaja menginjak dewasa. Ya, saya pada waktu itu mengapa saya mengambil kuliah di Universitas Indonesia, khususnya program studi Sastra Jawa FIB-UI ya. Nah, kemudian secara khusus mengambil bidang wayang dan pedalangan. Nah, pada tahun 1982 saya sebagai migran ya dari Klaten, Jawa Tengah. Setelah lulus SMA, saya bekerja di PT Tanco yang sekarang PT Mendem ya di Jakarta Utara, itu bidang kosmetik ya. Produk-produknya cukup banyak. Pada waktu itu saya belajar untuk mempersiapkan ujian masuk perguruan tinggi ya. Dulu itu ada istilahnya PUMEL ya, panitia ujian masuk lokal. Karena memang ujian saya dulu itu di Jakarta ya. Karena saya itu bidang IPA waktu itu, eksakta, saya bisa mengambil bidang IPA dan IPS ya. Jadi saya mengambil beberapa program studi teknik ya pada waktu itu dan beberapa bidang sosial humaniora. Nah, kebetulan di bidang teknik itu tidak diterima kami pada ujian masuk lokal ya tahun 1983 waktu itu, karena 1 tahun saja saya bekerja di PT Tanco. Nah, kemudian yang beruntung saya diterima di program studi Sastra Jawa sebagai pilihan pertama. Jadi bukan pilihan kedua atau ketiga atau bahkan pilihan keempat dan seterusnya, tetapi ini menjadi tujuan ya saya untuk belajar terkait dengan apa itu ilmu sastra. Nah, yang pilihan kedua, ketiga, seterusnya itu justru di Fakultas Ilmu Sosial Politik ya, waktu itu yang ambil antropologi, tetapi yang diterima justru memang pilihan pertama ya, jadi sesuai dengan tujuan saya untuk belajar memperdalam apa itu ilmu sastra, khususnya di bidang sastra Jawa. Nah,
tahun 1984 ketika mahasiswa tahun kedua, ya saya belajar dunia wayang dan pedalangan secara khusus di Sanggar Kondok Buwono di Pondok Labu ya, di Jakarta Selatan. Itu ada sanggar yang cukup berkompeten untuk mendidik ya anak-anak sanggar untuk memperdalam dunia wayang dan pedalangan. Nah, kebetulan selama 1 tahun saya dinyatakan sudah cukup untuk bisa pentas ya untuk pergelaran. Jadi ketika saya mendalang pada waktu itu 1984 yang pertama kali ya itu 4 jam dengan lakon Bambang Serki ya waktu itu di Anjungan, Jawa Tengah. Berarti Bapak nggak hanya berfokus pada sastranya tapi terjun langsung untuk melakukan wayang ya Pak? Ya betul, di sanggar itu diajarkan bagaimana cara menggerakkan wayang ya, itu kan ada etika kan, bagaimana wayang-wayang itu bergerak ya, karena di dalam wayang itu kan ada klasifikasi wayang kan? Ada dunia dewa-dewa, ada kelompok raksasa, ada kelompok kera, ada kelompok pendeta, ada kelompok raja-raja, ada kelompok kesatria, ada kelompok putri-putri raja gitu ya. Dan itu tentu saja bentuk ya dan wujud dari wayang-wayang atau boneka wayang itu kan berbeda-beda itu. Dan itu biasanya mempengaruhi bagaimana dalang itu menggerakkan wayang. Saya lihat bahwa seorang dalang itu mempunyai ilmu pengetahuan gitu ya. Yang pertama, bagaimana jelajah imajinasinya, bagaimana daya-daya khayal yang dikembangkan oleh dalang-dalang itu ketika akan mementaskan lakon. Itu daya-daya khayal ya, jadi kekuatan imajinasi. Yang berikutnya adalah kepekaan intuisi ya, jadi dalam itu kan digembleng atau ditempa dengan rasa tertentu ya. Jadi perasaan itu biasanya kalau masa lalu itu tentu saja biasanya dengan olah rasa ya, olah batin ya. Dan itu tentu saja kalau kita melihat peran-peran dalang itu dalam mengimplementasikan karakter-karakter tertentu, tentu saja harus ada pengendalian-pengendalian, karena karakter wayang itu banyak sekali itu. Ada yang pemarah, ada penyabar, ada pemurah, kemudian ada yang mungkin kita harus mengekspresikan karakter tertentu yang kan kalau menjadi dalang pasti ada tantangannya ya Pak. Ya. Tantangan dari pas mulai belajar ya sampai pada akhirnya akhir ditambah sekarang kan kita perkembangan itu semakin maju, globalisasi semakin maju gitu. Ditambah kemajuan teknologi juga. Lalu bagaimana Bapak bisa terbang sebagai senior dalang senior gitu. Lalu bagaimana caranya Bapak untuk bisa tetap melakukan wayang, namun bagaimana caranya tuh generasi muda dia tertarik gitu Pak. Tapi dalam cerita wayang itu tidak menghilangkan esensinya, yang tradisinya. Ya, sebenarnya banyak cara ya untuk mengeksibisi wayang itu ya. Artinya di situ ada upaya untuk membuat suatu kreativitas ya, dan juga inovasi ya. Jadi kreativitas itu biasanya pengembangan dari yang sudah ada. Jadi unsur-unsur, aspek-aspek, elemen-elemen tradisinya itu dikembangkan gitu ya. Tapi kalau kita berbicara inovasi itu berarti ada temuan baru gitu. Jadi ada hal baru yang sebenarnya dikembangkan secara ekstrim oleh seorang seniman gitu ya. Karena ada banyak ya, ada cukup banyak ya jenis-jenis wayang, bentuk-bentuk wayang yang merupakan inovasi ya. Kalau sebuah kreativitas itu ya, misalnya tadinya itu satu dalang dilakukan di dalam penyajian lakonnya itu oleh 2 dalang atau 3 dalang gitu. Seperti yang kami lakukan ya di dalam waktu itu dalam event ya ulang tahun keluarga mahasiswa sastra Jawa FIPUI ya di Gedung 9 waktu itu di FIPUI. Kami menghadirkan dosen ya, kemudian menghadirkan mahasiswa dan menghadirkan alumni jadi lulusan. Jadi 3 dalang waktu itu menyajikan pusaka mahkota Rama ya. Jadi mengambil lakon dari Ramayana. Nah, kebetulan ini sangat penting terkait dengan nilai-nilai leadership ya, ajaran yang perlu disampaikan kepada generasi muda pada era milenial dan era industri 4.0 ya, dan era digital. Nah, ini sangat penting ya, karena memang pada waktu itu pertunjukan juga
tidak semalang gitu ya. Kalau semalang kan biasanya membuat orang menjadi jenuh ya. Oleh karena itu perlu diringkas ya. Jadi yang diringkas itu apanya, unsur-unsur dalam pertunjukan itu, dan juga digarap itu melalui sebuah kreativitas itu. Kemudian waktunya hanya kurang 1 jam atau 1,5 jam, paling lama 2 jam gitu ya. Nah, bagaimana koordinasi ketiga dalam itu supaya antara dosen, ya, alumni dan juga mahasiswa itu kompak gitu. Jadi kita membuat semacam skrip atau naskah yang isinya itu dialog saja. Yang kedua terkait dengan pengiring ya. Pengiring itu harus yang menarik ya. Menarik itu terkait dengan busana aksesoris yang dipakai oleh seniman-seniman ya, dalang, pesinden ya, musician, wiroswara ya, Anayoko ya, wiroswara itu 4 tadi. Itu harus menarik ya, ditonton ya. Semuanya mahasiswa ya. Semuanya mahasiswa, pengiring-pengiringnya mahasiswa semuanya. Dan tentu saja minta bantuan bagi mereka itu yang menguasai alat-alat musik tertentu yang tidak dikuasai oleh mahasiswa. Nah, tentu saja di antara para mahasiswa ini harus mengetahui apa yang dimaksud dengan sajian klasik konvensional. Di samping kaitannya dengan waktu yang semalam itu 7-8 jam, juga sebenarnya terkait dengan penyajian ya. Penyajian itu ada penyajian boneka-boneka wayang itu di layar, panggung layar, namanya pakliran ya. Panggung layar itu, karena panggung layar dengan panggung artis kan berbeda. Jadi ada panggung layar yang dibatasi dengan gunungan kiri kanan itu, ada juga panggung artis ya, dalangnya ada di situ, sindennya ada di situ, nayokonya ada di situ, wirosworonya ada di situ, itu panggung artis ya. Nah, kemudian ada juga tadi yang saya katakan panggung pakliran atau panggung layar yang dibatasi oleh gunungan kanan dan kiri. Ini sebagai simbol baik dan buruk pada karakteristik manusia gitu ya. Nah, kemudian terkait dengan bagaimana kreativitas tadi dan juga inovasi ya, kreasi dan inovasi tadi itu ya kami lakukan terus-menerus gitu di program studi sastra Jawa FIBU ini. Dalam event-event tertentu biasanya Dies Natalis FIB ya, itu dilakukan untuk bersama-sama mementaskan lakon tertentu ya, yang dipilih tadi ya. Jadi terkait dengan pertanyaan Anda tadi itu masih berkaitan dengan dalang. Sebagai dalang senior, bagaimana upaya Bapak untuk mengajak atau membangkitkan motivasi para generasi muda seperti kami untuk menjadi kayak dalang muda gitu Pak? Karena kan kalau dalang muda itu biasanya lebih mudah untuk menyesuaikan zaman, lebih tahu kayak bagaimana selera anak-anak sekarang gitu. Jadi bagaimana upaya konkret dari seorang dalang senior untuk mencetak dalang-dalang muda? Paling tidak atau minimal 1 tahun kan ada festival dalang anak ya. Festival dalang anak untuk tahun ini diganti dari bocah ke anak istilahnya. Jadi festival dalang anak itu kan festival dalang bocah yang diselenggarakan oleh Persatuan Pedalangan Indonesia. Waktu itu pelaksanaannya tahun 2023 ini ya, di bulan November itu di Gedung Pewayangan Kautaman di Bilangan Taman Indonesia Indah ya, di samping Masjid Agung gitu. Nah, itu diikuti oleh sejumlah sanggar ya, paguyuban di seluruh Indonesia ya. Tentu saja sanggar-sanggar ini dari berbagai jenis gagrak atau jenis wayang yang tumbuh berkembang di Indonesia ya, yang diikuti oleh dalam anak-anak itu. Dan saya melihatnya itu, menontonnya itu luar biasa mereka penampilannya. Dan tentu saja sanggar itu kan mempunyai guru. Nah, guru itulah yang kemudian dianut ya, menjadi referensi bagi dalam anak itu untuk mengembangkan pemikiran, mengembangkan bagaimana etika, estetika, dan diperkenalkan dengan dunia tradisi dan konvensi di dunia pedalangan dan pewayangan dalam berbagai gaya atau gagrak itu di jenis-jenis atau bentuk-bentuk wayang yang tumbuh berkembang di Indonesia. Dan pada waktu itu memang secara region atau kawasan
kita ada yang dari Lampung, kemudian di Jawa Barat ya dengan wayang golek Sunda, kemudian ada yang dari Jawa Tengah, ya, Jawa Timur, Yogyakarta, Bali dan Sasak ya. Jadi di Lombok ya, di Lombok itu. Jadi jenis-jenis wayang itu ditampilkan di dalam suatu festival ya. Dan saya bangga karena memang dalam anak itu sudah menyajikan terkait tadi yang pertanyaan Anda itu, bagaimana sih nilai-nilai keluhuran, nilai-nilai budi pekerti untuk membentuk sikap secara afektif ya anak-anak itu, sehingga kemudian anak-anak itu terbentuk ya sikapnya itu, jati dirinya itu bahwa di dalam wayang itu dikandung nilai-nilai luhur, nilai-nilai adiluhung, adipeni yang perlu dikembangkan dan ditransmisikan kepada pihak lain gitu. Dan saran saya kepada anak-anak itu ya terus harus dikembangkan ya, dikembangkan gitu, dievaluasi ya, terutama apa itu, misalnya terkait dengan seni geraknya ya, kemudian terkait dengan nyanyian dalamnya, suluannya, terkait dengan komposisi gendingnya, iringannya, kemudian terkait dengan komunikasi dalam dengan penonton ya, dalam dengan artis lainnya, pesindennya, nayokonya, wirosworonya, kemudian juga terkait dengan strategi naratifnya, ada pengemasan lakon ya, adegan pertama harus bagaimana, kedua dan seterusnya, itu strategi naratif ya, dan juga strategi untuk, karena ini kan dibatasi waktunya, strategi untuk menggunakan waktu sehemat-hematnya, sehingga tadi garap yang namanya pakliran padat itu 1 jam, kan hanya 40 menit ya kira-kira penyajian itu betul-betul secara efisien dan efektif gitu bagi anak-anak dan remaja yang sekarang ini harus mengembangkan di dunia seni pedalangan dan pewayangan gitu. Di dalam penyajian di layar itu kan istilahnya ada realisasi gagasan kan. Nah, itu seni geraknya itu betul-betul karena di sini juga ada yang sifatnya tradisi konvensional ya. Kalau mengeluarkan atau menyajikan boneka budaya wayang itu sudah ada konvensi kok, sudah tuh gerakannya seperti ini loh. Kalau di adegan pertama, kemudian di paket 6 songo nganyuro gitu ya, itu kan seperti hanya kita belajar seni musik ya yang diatonis itu loh. Ada do sama dengan C, do sama dengan D, do sama dengan F, fis dan seterusnya itu, F crash ya dan sebagainya, itu kan nada dasar ya. Kalau di dunia pedalangan pewayangan dalam pertunjukan wayang itu ada 3 babak ya. Lalu pertama itu paket 6, jadi justru ada nada-nada 2 dan 6 itu mendominasi ya. Tapi digabung dengan 1 dan 5. Jadi 1 dan 5, 2 dan 6 itu ada penggabungan itu di paket 6 ya. Tapi pentatons ya, jadi Jiro 56 ya, Jiro telu 56 ya. Jadi kalau di Sunda kan ada Minatila ya, ada lagi gitu. Nah ini pentatons ya. Tapi ada juga nada-nada yang di tengah ya. Nada 4 misalnya pada nada pelok itu kan ada 4 gitu ya. Itu di tengah-tengah gitu. Nah kalau di diatons itu kan ada V ya. Ada V, Fa, V, Sol gitu ya. Dan itu tidak sebanyak diatons sebenarnya ya. Jadi pentatons gitu. Jadi dalam hal ini ya kita harus betul-betul siapkan ya untuk dalam hal strategi naratif ya, dan juga kreativitas pemanggungan. Kreativitas pemanggungan itu terkait dengan penyajian secara menyeluruh ya, unsur-unsur yang menopang bukan hanya di layar tapi juga artis di sini. Itu kreativitas pemanggungan ya. Jadi ada komposisi musik ya, gendingnya itu, kemudian ada performance gerak wayang ya, puppet movement, terus ada tembang-tembang mungkin ada yang disajikan gitu, kemudian ada narasi dialog, narasi pocapan, narasi janturan, yang itu merupakan unsur-unsur keseluruhan unsur itu disajikan pada layar gitu. Jadi sebenarnya fokusnya itu layar, tontonan itu. Tetapi dewasa ini kan bukan hanya layar kan, bukan hanya panggung di layar, tapi panggung artis. Dalamnya cakep nggak sih? Ya, dalamnya pada busana warna pasti itu.
kalau merah PDIP barangkali gitu ya, kalau sekarang ya konteks yang nggak tahu gitu. Kuning itu macam-macam, ada kuning UI, ada kuning Golkar, ada kuning kematian ya, dan masih banyak lagi itu simbol-simbol itu. Nah kalau biru, biasanya kan wayang itu bukan hanya dikontrak oleh masyarakat di pedesaan ya, tetapi juga politik ya, organisasi politik gitu. Kemudian juga pemerintah gitu. Jadi wayang ini betul-betul mewarnai segala macam lapisan masyarakat, baik swasta maupun pemerintah, baik partai politik maupun LSM, NGO gitu. Dan ini sangat penting terkait dengan kedudukan dari eksistensi wayang tadi itu. Ya, kalau kita akan menyimpulkan bagaimana sih eksistensi wayang, ya masih eksis lah gitu. Kalau misalnya tidak sangat eksis karena semuanya harus ditopang dengan permodalan. Ya, seperti waktu Pilkada DKI ya, PDIP kan anggap tuh di dekat UP itu yang sana di PDIP di Lenteng Agung, ya kan? Waktu itu Jarod Saiful Hidayat simbolkan dengan Bima waktu itu, ya. Tetapi kan tetap kalah ya dengan Anies Sandiaga waktu itu ya, Ahok dengan Jarod Saiful Hidayat waktu itu. Jadi wayang itu sebenarnya kan spirit ya. Mitos ya, mitos itu satu yang betul-betul terjadi relasi dengan kehidupan manusia itu sendiri. Berarti terkait upaya pemerintah, menurut Bapak ada berapa persen peran pemerintah, karena peran pemerintah juga sentral gitu kan Pak, untuk mendukung kan bagaimana fasilitasi gitu. Jadi menurut Bapak apakah pemerintah sekarang tuh udah bisa memenuhi dan memfasilitasi kebutuhan para dalang gitu? Ya. Sejauh saya tahu ya, kita seperti bertepuk kedua belah tangan ya, jadi harus berbunyi gitu loh. Jadi dalam hal ini kadang-kadang kan pemerintah itu menunggu ya. Kemudian dari pihak NGO, LSM ataupun juga institusi tertentu yang ketika harus menyampaikan ide gagasan di dalam sebuah proposal atau sebuah proyek ya, itu kan harus disampaikan. Jadi oleh karena itu baik itu pemerintah maupun NGO, LSM, ya institusi tertentu itu tentu harus punya inisiatif ya. Entah itu inisiatifnya dari pihak pemerintah yang melalui kementerian tertentu maupun juga LSM atau lembaga swadaya masyarakat dan institusi tertentu seperti akademik ya, universitas dan sebagainya. Itu harus mempunyai ide gagasan greget untuk merebut ya daya finansial ya yang dimiliki oleh pemerintah itu, karena anggarannya sebenarnya ada ya, tetapi kalau tidak dikeluarkan nanti dikeluarkan untuk hal lain. Oleh karena itu terkait dengan dunia pewayangan dan pedalangan itu memang pada setiap tahun prinsipnya didukung ya, ditopang, meskipun tidak sebesar yang diberikan oleh perusahaan besar ya. Perusahaan-perusahaan besar tentu saja mempunyai CSR tadi ya, dana yang harus dikeluarkan dikembalikan kepada masyarakat atas laba yang didapatkan. Nah, oleh karena itu terkait dengan apa yang tadi pertanyaannya, sejauh mana pemerintah memberikan dananya kepada NGO, LSM, institusi terkait dengan pengembangan pertunjukan lain khususnya ya di era modern sekarang ini, tentu saja tadi ya, sebenarnya sudah cukup sih. Universitas Pancasila bahkan sudah pernah mendukung LICH ya, Living Intangible Cultural Heritage yang diselenggarakan oleh Senawani, sudah belum untuk mengikuti diskusi ke gedung pewayangan waktu itu, talk show, atraksi ataupun diskusi ya, ataupun webinar gitu. Belum diajak ya. Belum. Nah itu sebenarnya Pak Edi Tut ya, itu Pak Rektor itu komitmennya kuat ya untuk pengembangan wayang ini. Makanya kalau bisa ya nomor HP-nya ataupun juga kontak person dari, kalau bukan Pak Edi Tut ya mungkin di bawahnya fakultas apa gitu loh yang minta surat tadinya. Yang saya katakan minta surat sebagai suatu bukti pengabdian masyarakat saya sebagai narasumber, itu mungkin dari situ aja yang kira-kira
mungkin orang Jawa gitu yang bisa agak dekat ya dengan komunikasi saya barangkali begitu. Nah itu nanti saya catat nih Reva dan kawan-kawan gitu loh di dalam event tertentu, entah nanti itu generasi ke generasi ya. Dari Reva ini kan nanti generasi berikutnya ada tuh, Pak kalau ingin untuk memobilisasi mahasiswa ini loh di tingkat saya gitu. Nah, waktu itu dijemput ya dengan bis antar jemput loh. Ya apalagi ya, udah cukup. Kalau misalnya eksistensi wayang kulit, wayang kulit itu selalu bereksistensi atau pernah kayak mengalami penurunan gitu Pak? Paling juga jenis wayang tertentu ya. Jadi wayang kulit ya berarti Pak? Wayang kulit berbagai macam jenis. Jadi ada wayang kulit Polwa, ada wayang kulit Madya, ada wayang kulit Menak, ya, ada wayang kulit Panji, ada wayang kulit Kancil juga. Menonton wayang Kancil itu juga wayang kulit kan. Dan itu jenis-jenis wayang itu mengalami penurunan dan peningkatan ya. Jadi yang paling mendapatkan respon dan dalam hal ini kesukaan bagi publik ya, baik itu yang tua, yang dewasa, yang remaja, anak-anak itu wayang kulit Polwa ya, dengan gaya Surakarta, Yogyakarta, Banyumas, ya, Jawa Timuran itu masih eksis sampai sekarang itu. Dan yang hampir punah yang tadi yang saya katakan tuh wayang klikek atau wayang krucil Blora misalnya, atau wayang krucil yang tumbuh berkembang di Jawa Timur ya, di Mojokerto misalnya, di Nganjuk misalnya, itu kan ada tuh wayang krucil atau wayang klikek ya, yang terbuat dari kayu yang pipih itu, kemudian tangannya dari kulit ya, kulit kerbau atau kulit sapi gitu, jadi mix ya, gabungan antara kayu dengan kulit gitu. Itu wayang klikek juga berpunah tuh, yang dari Blora kemarin pada waktu Hari Wayang Nasional dipentaskan oleh Senawangi kan di gedung Pewayangan Kota. Mungkin cukup pembicaraan kita hari ini ya Pak. Terima kasih banyak atas sama-sama. Terima kasih juga waktunya. Lain kali dari generasi ke generasi perlu ditransmisikan ya, upaya untuk mendayagunakan terkait dengan produksi seni budaya ya, khususnya pertunjukan wayang yang mengandung kearifan lokal luar biasa yang bisa membentuk karakter bangsa atau nation character building.